Ya, halo guys, kembali lagi di channel AZ Film. Di video kali ini, saya akan mendongeng alur cerita dari film Upin Ipin Keris Si Amang Tunggal yang dirilis tahun 2019. Siapa yang tak kenal Upin Ipin, ya kan? Dua bocah botak yang selalu menemani waktu sore. Yap, film ini menceritakan mereka dan teman-temannya yang terjebak di dunia lain bernama Indraloka. Dan mereka harus berhadapan dengan penyihir jahat yang dapat mengancam nyawanya. Baik, nggak usah berlama-lama, kita masuk aja ke alurnya. Botak! Berkisah dari keris sakti dengan nama Si Amang Tunggal yang dimiliki raja pemimpin Indraloka. Keris ini sangat dicari banyak orang. Dan pada suatu saat, datang penyihir jahat bernama Berziong yang berniat mengambil keris itu dari tangan si raja. Mereka pun bayuan dan sayangnya raja itu kalah. Keris itu menjadi hak milik Berziong dan tak lupa tahtanya juga ikut dikuasai. Sebelum dibunuh, raja pun membacakan mantra yang menjadikan keris itu bercahaya dan masuk ke batu besar. Dan film pun bermula dari sini. Di suatu pagi, di kampung durian runtuh, Upin Ipin pergi ke rumah Tok Dalang berniat untuk membantu membersihkan gudangnya. Di gudang itu, Tok Dalang banyak sekali barang, tak terkecuali barang antik peninggalan nenek moyangnya. Saat si Ipin sedang memainkan keris peninggalan, Tok Dalang pun menceritakan tentang keris sakti bernama Si Amang Tunggal. Kemudian, Tok Dalang pun keluar gudangnya untuk berganti pakaian. Sementara itu, teman-teman Upin Ipin datang untuk mengajak mereka bermain di lapangan. Karena gudang itu belum selesai, Upin dan Ipin pun mengajak temannya untuk ikut membantunya agar cepat selesai dan dapat bermain bersama. Temannya pun membantu membereskan gudang Tok Dalang itu. Dengan bermain-main, Ipin dengan celotehannya berkata keris Si Amang Tunggal dan membuat peti itu bergerak dan mereka pun heran. Karena penasaran, mereka pun membuka peti itu dan menemukan keris di dalamnya. Mail pun mencoba mengambilnya, tetapi terlalu berat baginya. Kemudian Upin dan Ipin pun mencobanya. Berbeda dengan Mail, Upin sangat mudah mengambilnya. Karena keindahan keris itu, Ehsan kemudian memfotonya dan menemukan sebuah tulisan di gagangnya. Semuanya pun mengeja tulisan itu dan boom. Keris itu pun bercahaya dan membuat sebuah lubang besar. Dan lubang menarik apa saja di dekatnya. Upin Ipin dan temannya pun ikut tertarik dan menyisakan Rembu sendirian. Ternyata mereka masuk ke alam dunia lain yang bernama Indraloka dan terpencar menjadi dua kelompok. Ipin, Fizi, Mael dan Susanti berada di hutan. Sedangkan Upin, Jarjit, Ehsan dan Meme keluar dari batu dengan seorang pemuda yang sedang mencari rambut ajaib di sekitarnya. Kemudian, mereka semua terpental karena pecahan batu besar tersebut. Dan saat terbangun, mereka berada di suatu tempat asing dan pemuda itu pun memberitahu nama tempatnya, yaitu Indraloka. Ehsan lalu membuka maps di HP-nya dan tidak menemukan lokasi tempat itu. Upin yang sadar akan kehilangan Ipin pun berteriak dengan sedih. Sedangkan kelompok Ipin mencoba berjalan untuk keluar dari hutan itu. Susanti pun melihat burung dengan 4 sayap dan saat mencoba menangkapnya, Ipin lalu menemukan gagang keris Si Amang Tunggal yang tertimbun tanah. Namun, kemudian mereka diserang oleh lebah dengan jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba muncul seorang anak dan membantu mereka melarikan diri. Saat berhasil kabur, ternyata lebah itu kemudian berubah menjadi manusia. Dan itu adalah prajurit Raja Berziong. Dianggap telah berjasa, anak itu pun meminta imbalan pada mereka. Namun, mereka tidak dapat memberikan apa-apa, karena mereka juga tersesat di dalam hutan. Kemudian, anak itu memperkenalkan diri, yaitu Belalang, dan mengajak mereka untuk ikut bersamanya.
Di sisi lain, Raja Bersiong yang merasakan keris itu sudah kembali, menyuruh patihnya untuk mencarinya. Kemudian, patih itu dengan rasa takut kembali ke rumahnya dan ternyata ia adalah ayah dari si belalang. Ayah belalang yang panik lalu menyenggol Ipin, menjadikan gagang keris itu pun terjatuh. Ipin lalu mengambilnya dan tiba-tiba terdengar suara gaduh yang akan mendatanginya. Ayah belalang pun menyuruh mereka masuk ke suatu lubang dan kabur, sedangkan ia akan menghadapinya sendiri. Sebelum pergi, ia berpesan ke anaknya untuk menemui nahkoda ragam. Mereka pun mencoba mencari jalan keluar dan sampai di suatu kota. Di tempat lain, pemuda itu yang bernama Majenin menyukai keris yang dibawa Upin. Mereka pun saling berebut dan diketahui bahwa keris itu terbagi dua pada saat Upin dan Ipin masuk ke lubang yang dibuat keris itu. Kemudian Majenin pergi untuk mencari makan dan diikuti oleh Upin dan temannya. Sampailah mereka di sebuah kedai. Kedai itu hanya menjual pisang salai. Pemiliknya bernama Mak Daruma. Ia hidup sendirian dan setiap harinya merenungi patung anaknya. Dan diketahui ia mempunyai anak bernama si Tanggang. Anak itu sangat durhaka kepadanya, sehingga ia mengutuknya menjadi batu. Kemudian Upin menghampiri Mak Daruma untuk menghiburnya. Karena kedatangan Upin ini, Mak Daruma bertambah sedih karena mengingat anaknya. Kemudian Mak Daruma berteriak ia sudah memaafkan si Tanggang. Tetapi malahan patung itu patah dan tenggelam. Karena tangisan Mak Daruma ini, gagang keris yang dipegang Ipin memancarkan sinarnya dan membenduk keris itu. Kembali ke Upin. Ia berusaha merebut tutup keris itu dari tangan Majenin karena akan menjualnya. Kemudian melihat sekumpulan ikan pedang yang ingin menyerangnya. Warga dan mereka pun membentengi dengan batang pisang. Kemudian Upin disuruh oleh Mak Daruma untuk pergi ke pelabuhan. Di tempat lain, Berziong pun mengetahui keris itu dibawa oleh dua anak botak ini dan menyuruh pasukannya untuk menangkapnya. Malam harinya, Ipin yang sampai di suatu kota pun melihat pertunjukan wayang di pelabuhan. Dan ternyata Upin juga berada di sana. Dua bocah botak pun dapat bertemu kembali. Setelah pestanya usai, para pasukan Berziong pun datang dan hendak mengambil keris itu dari Upin Ipin. Majenin dan salah satu pemuda di pelabuhan itu pun membantu dengan menyerang pasukan Berziong. Upin Ipin, Majenin, dan pemuda itu pun berhasil selamat dengan menggunakan perahu milik pemuda itu. Tetapi temannya dapat ditangkap oleh pasukan Berziong. Upin dan Ipin pun berniat untuk menyerahkan saja keris itu agar temannya dapat selamat. Tetapi si pemuda itu pun melarangnya. Ia pun berkata, jika keris itu berada di tangan Raja Berziong, maka akan menghancurkan Indraloka. Pemuda itu pun mengarahkan perahunya ke kerajaan, menjadikan Majenin curiga dengannya. Kemudian ia memperkenalkan diri, yaitu Nahkoda Ragam. Singkat cerita, mereka pun sampai di Pulau Angan Makanda. Di sini Upin dan Ipin pun terpisah dengan rombongannya karena ia tertarik melihat hewan-hewan unik di sana. Ketika melihat sebuah lukisan, mereka pun mengingat Opah dan Kak Ros. Mereka lalu berhalusinasi bertemu Opah. Saat hendak menghampirinya, mereka pun terjatuh karena mereka injak kepala si Kudanil. Belalang yang menyadari kehilangan Upin Ipin pun mencarinya dan bertemu di tempat itu. Kemudian, mereka bertemu dengan salah satu perempuan yang bernama Bawang Merah. Di sini Bawang Merah bercerita kalau dia dikurung di tempat itu. Hal ini disebabkan karena ulah adiknya yaitu Bawang Putih yang memfitnah sehingga ia terpaksa diasingkan. Untuk kembali ke kerajaan, Nahkoda Ragam pun mengetahuinya yaitu dengan melewati kolam, namun kolam itu telah kering dan surut. Upin Ipin yang berisik kemudian dimarahi oleh Bawang Merah. Dan hal itu menjadikan Upin Ipin menyamakan sifatnya dengan sifat kakaknya, yaitu Kak Ros, yang sering marah kalau mereka membuat kesalahan. Namun, Kak Ros tetaplah sayang kepadanya. Mendengarkan itu, hati Bawang Merah luluh dan mengeluarkan air mata. Air mata ini kemudian membuat sebuah keajaiban, yaitu pohon berubah menjadi emas, dan kolam yang tadinya surut kembali terpenuhi air. Keris itu pun mendapatkan bagiannya kembali.
Mereka pun bergegas masuk ke dalam kolam itu dan sampailah di kerajaan Indraloka. Ketika sampai di lorong bawah tanah, Upin dan Ipin kemudian menyelamatkan semua temannya. Dan di sini bawang merah pun bertemu dengan bawang putih. Saat mereka hendak menyelamatkan diri, pasukan Berziong datang menghadang mereka. Di sisi lain, Mat Jenin dan Nahkodaragam masuk ke dalam kerajaan. Saat Mat Jenin masuk, ia teringat memori saat ia melihat ayahnya yang sedang bertarung dengan Berziong. Dan di sini ia dibawa kabur oleh panglima kerajaan sesaat ayahnya hendak sekarat. Ia pun sadar bahwa panglima itu adalah Nahkodaragam. Mat Jenin kemudian marah dengan Nahkodaragam karena tidak menolong ayahnya. Nahkodaragam memberikan pembelaan bahwa ia diperintah raja untuk menyelamatkannya. Saat sedang bertikai, Upin dan Ipin kemudian melerai mereka. Mat Jenin di sini mengucapkan mantra keris itu, sembari meneteskan air mata, dan kemudian keris itu bercahaya dan mendapatkan bagian kembali, menjadikan keris itu utuh seperti semula. Dan saat Mat Jenin hendak menyelesaikan mantranya, Raja Berziong datang dan di sini mereka pun bayuan. Saat Mat Jenin terpojok, Upin Ipin lalu melemparkan keris itu dan tepat mengenai punggung Berziong. Mat Jenin pun pingsan saat itu. Di sisi lain, Belalang dan temannya pun bertarung dengan pasukan Raja Berziong. Dan di sini, di saat bersamaan, Mak Daruma dan pasukannya datang untuk membantunya. Oke, kita kembali ke dalam kerajaan. Karena tusukan keris itu, malahan kekuatan Berziong bertambah kuat. Dan kemudian, Upin Ipin pun hendak dibunuh dengan menjatuhkan ke laut. Mat Jenin pun kembali membacakan mantra keris itu, dan keajaiban pun kembali. Dengan ia berubah menjadi monster dan dapat menyelamatkan Upin Ipin. Mat Jenin dan Raja Berziong pun kembali bayuan. Dan di sini Raja Berziong pun kalah dan melepaskan mahkota kerajaannya. Dan seketika Raja Berziong pun menghilang dengan juga pasukannya. Upin Ipin kemudian memberikan mahkota kepada Mat Jenin dan jatuhlah tahta kerajaan kepadanya. Ia pun disambut dengan warga Indraloka. Sang raja kemudian hendak mengantarkan Upin Ipin dan temannya kembali ke batu terbuka, agar mereka dapat kembali ke asalnya. Sesampainya di sana, mereka malahan bertemu kembali dengan Berziong. Dan ternyata ia masih hidup. Pertarungan raja dan Berziong pun kembali dilanjut, dan Upin Ipin kemudian menghancurkan tongkat Berziong. Dan di dalamnya terdapat jantung Berziong. Ketika jantung hendak kembali, Mat Jenin berhasil menusuknya, sehingga Berziong benar-benar mati, dan tempat itu pun seketika kembali normal. Ketika Upin Ipin dan temannya hendak berpisah, Mat Jenin mengucapkan rasa terima kasihnya ke Upin Ipin dan tak lupa kepada temannya. Mereka pun kembali melompat ke gerbang itu dan film pun diakhiri dengan Upin Ipin dan temannya yang berada di gudang tok dalang tersebut dan mereka sangat senang kembali ke dunianya dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila menyukai video ini, mohon untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Aziat Film. See you next time.